Pernah gak sih punya pengalaman setelah seharian kita bekerja, kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah pengen banget makan nasi goreng seafood. Namun yang terhidang di meja makan adalah mie goreng seafood. Padahal beberapa waktu sebelumnya kamu sudah menyampaikan keinginanmu via telepon ke istri untuk makan nasi goreng seafood. Kalau begitu, sepertinya ada miskomunikasi, yang artinya komunikasimu belum efektif ke istrimu. Sama seperti ketika kamu yang sedang bekerja bersama tim. Pada saat ada tugas yang harus diselesaikan, dan itu harus segera diselesaikan, ternyata hasil yang diberikan oleh tim tidak maksimal. Karena ada komunikasi dari kamu yang tidak efektif. Kira-kira apa ya yang salah? Coba kita gali sedikit. Apa sih komunikasi yang efektif? Secara teori, komunikasi yang efektif itu adalah di mana sang pemberi pesan, yaitu kamu, memberikan pesan yang jelas kepada penerima pesan, yaitu istrimu atau tim kamu. Selain itu, penerima pesan pun harus mendengarkan dengan cara memahami sepenuhnya apa yang dikatakan pemberi pesan, sehingga membuat pemberi pesan merasa didengar dan dipahami. Karena jika adanya komunikasi yang tidak efektif, akibatnya adalah miskomunikasi, kesalahpahaman, frustasi, sampai konflik pun bisa terjadi. Kali ini saya mau memberikan sedikit tips untuk komunikasi yang efektif, baik di keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja. Sebelum itu, sebenarnya ada 2 syarat terciptanya komunikasi yang efektif, sesuai dengan teori yang tadi, yaitu menjadi pemberi pesan yang baik dan menjadi pendengar yang terlibat. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menjadi pemberi pesan yang baik. Ada 3 tips untuk menjadi pemberi pesan yang baik. Pertama, memilih kata yang tepat. Yang kedua, memilih nada yang tepat. Yang ketiga, memilih gerakan yang tepat. Nah, tips yang pertama yaitu memilih kata yang tepat. Dalam memilih kata yang tepat, kunci utamanya adalah kosakata. Kosakata adalah aset terbesar kamu dalam hal komunikasi efektif. Sebagai pribadi, kamu harus tahu dampak setiap kata-kata yang akan kamu keluarkan. Contoh yang bagus nih adalah penggunaan bahasa gaul selama komunikasi di kantor. Apa yang mungkin terdengar lucu bagi kamu dalam bahasa gaul mungkin terdengar menyinggung bagi beberapa orang atau bahkan bagi orang lain. Memilih kata-kata yang tepat dan bermakna untuk mengedepankan sudut pandang kamu adalah cara terbaik untuk menjadi komunikator yang efektif. Tips kedua, untuk menjadi pemberi pesan yang baik adalah memilih nada yang tepat. Dalam memilih nada yang tepat, kata-kata yang benar namun diucapkan dengan cara yang salah dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada apapun. Sedikit perubahan pada nada bicara dapat mengubah makna perkataan kamu. Komunikasi yang efektif adalah tentang cara kamu merangkai emosi ke dalam kata-kata, sehingga mereka bisa memberikan dampak yang lebih besar. Tips ketiga, untuk menjadi pemberi pesan yang baik adalah memilih gerakan yang tepat. Mitos terbesar tentang komunikasi adalah
bahwa komunikasi hanya melibatkan kata-kata yang berasal dari seseorang. Isyaratmu adalah bagian komunikasi yang besar, seperti halnya kata-kata ketika kamu berbicara. Misalnya, kamu dapat menggunakan tanganmu untuk menunjukkan apa yang ingin kamu katakan dengan cara yang lebih baik. Menjaga kontak mata dengan orang lain saat berbicara, itu mencerminkan kepercayaan diri. Kita semua telah bertemu dengan orang-orang yang matanya selalu melihat ke sekeliling. Kita langsung berpikir bahwa orang ini tidak yakin dengan apa yang dia coba katakan. Ingat, komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan kata-kata, tapi gerakan tangan, postur duduk, gerakan mata, gerakan tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa tips mengenai syarat komunikasi yang efektif pertama, yaitu menjadi pembicara yang baik. Kemudian, syarat komunikasi efektif yang kedua adalah menjadi pendengar yang terlibat. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita sering fokus pada apa yang harus kita katakan. Namun, komunikasi yang efektif bukanlah tentang berbicara, tapi lebih banyak tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan baik juga bukan berarti hanya memahami kata-kata atau informasi yang dikomunikasikan, tetapi juga memahami emosi yang coba disampaikan oleh pembicara atau pemberi pesan. Itulah mengapa ada perbedaan besar antara hear dan listen. Hear itu mendengar, sedangkan listen itu mendengarkan. Kali ini, syarat komunikasi efektif yang kedua adalah menjadi pendengar yang terlibat melalui cara mendengarkan. Nah, cara kita untuk bisa mendengarkan ada 3 tips. Pertama, fokus pada pembicara. Kedua, tunjukkan ketertarikan pada pembicaraan itu. Dan yang ketiga, dan yang paling penting adalah berikan umpan balik atau feedback. Kita bahas yang pertama dulu. Tips yang pertama adalah fokus pada pembicara, yang mana kamu tidak dapat mendengarkan dengan penuh perhatian jika kamu terus-menerus memeriksa ponsel atau memikirkan hal yang lain. Kamu harus tetap fokus pada pengalaman, momen ke momen, untuk menangkap nuansa halus dan isyarat nonverbal penting dalam percakapan. Jika kamu merasa sulit untuk berkonsentrasi pada beberapa pembicara, coba ulangi kata-kata mereka di kepalamu. Itu akan memperkuat pesan mereka dan membantu kamu tetap fokus. Tips yang kedua adalah tunjukkan ketertarikan pada pembicaraan. Dengan ini, kamu akan menghidupkan suasana komunikasi. Contohnya, mengangguk sesekali. Tersenyumlah pada orang tersebut dan pastikan postur Anda terbuka. Dorong pembicara untuk melanjutkan pembicaraan dengan komentar verbal kecil seperti ya, atau oh ya, atau oh gitu. Nah, tips ketiga adalah yang paling penting nih. Berikan umpan balik atau feedback. Jika tampaknya ada keterputusan, refleksikan apa yang telah dikatakan oleh parafrase. Contoh, apa yang saya dengar adalah, atau kedengarannya seperti yang Anda katakan, adalah cara yang bagus untuk merenungkan kembali. Namun, jangan hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh pembicara. Kamu akan terdengar tidak tulus atau tidak cerdas. Sebaliknya, ungkapkan apa arti kata-kata pembicara bagi kamu. Ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi poin-poin tertentu. Contoh,
Apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan, atau apakah ini yang Anda maksud? Nah, kira-kira itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Beberapa cara komunikasi efektif. Semoga bisa bermanfaat dalam komunikasi kita sehari-hari di keluarga, sahabat, serta rekan kerja. Karena jika komunikasi kita sudah efektif, maka result yang kita terima akan sesuai dengan ekspektasi, bahkan bisa lebih. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Saya Tommy dari HCMGA, salam perubahan.